Shalom, salam sejahtera bagi saudara dimanapun berada. Kiranya sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap bersama-sama dengan saudaraku yang dikasihinya. Mari kita siapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 13 Januari 2022, tertulis dalam kitab Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Orang baik, orang yang murah hati tentu disukai banyak orang. Tetapi kita jangan salah, sekalipun dia baik, murah hati, suka membantu, peduli kepada orang lain dan lain sebagainya, pasti ada saja yang tidak suka kepadanya. Dan sebaliknya, orang yang kikir, pelit, tidak peduli, sombong, tinggi hati dan lain sebagainya juga, banyak orang yang tidak suka padanya. Tetapi perlu kita ketahui, ada saja orang yang mau mendukung dia. Sungguh ironis sekali, bukan? Tentu di dalam pikiran kita orang yang baik, orang yang murah hati, peduli, penuh kasih, dia tidak akan memiliki musuh atau ada orang yang tidak suka kepadanya. Demikianlah sebaliknya. Kalau ada orang yang jahat, tidak peduli, sombong, egois dan lain sebagainya juga, pastilah tidak ada orang yang mau mendukungnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun ada orang yang tidak suka dengan kita di dalam kita melakukan suatu kebaikan di dalam kehidupan, bukan berarti itu menjadi satu penghalang bagi kita untuk melakukan banyak hal yang baik. Tetapi justru dengan berbagai-bagai tantangan, dengan berbagai-bagai kesulitan, hambatan, itu membuat kita semakin penuh semangat untuk berjuang mencapai satu keberhasilan hidup di dalam kasih persaudaraan, peduli dan saling mementingkan satu dengan yang lain. Tidak ada alasan bagi kita untuk menutup diri dalam penderitaan orang lain. Sekalipun mungkin ada orang yang tidak suka dengan hal itu, tetapi tetaplah berbuat baik, tetaplah hidup penuh kasih. Di dalam segala keterbatasan kita, di dalam segala kelemahan hati kita, mungkin kalau kita mendengar cemooh orang lain yang merendahkan dan yang tidak memperhitungkan kita, mungkin kita akan kecewa. Kita merasa tidak berguna berbuat. Kita merasa tidak berarti di dalam memberi. Tetapi lihatlah saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebaik-baik apapun kita, sehebat apapun perbuatan kita, tidak semua orang menyukai kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus? Yesus adalah Dia yang sempurna, tidak mempunyai dosa, tak satu pun kesalahan yang pernah Dia perbuat di dalam hidupnya. Dia penuh kasih, Dia peduli, Dia menolong orang miskin, Dia menyembuhkan orang sakit, Dia mengusir roh jahat, Dia membangkitkan orang mati. Luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Begitu banyak orang yang membenci Yesus. Mereka yang tadinya mengeluh-elukan kedatangannya, justru mereka pula lah yang menyalibkan Dia. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita di dalam kehidupan ini harus menghadapi satu kepahitan, menghadapi satu hal yang mungkin menyakitkan. Sebagai anak Tuhan, pengikut Kristus yang setia, kita tidak boleh kecewa. Kita tidak boleh putus asa, tidak boleh berhenti di dalam berbuat baik. Kalau orang bilang sabar itu ada batasnya, kalau ada batasnya berarti itu tidak sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Ketika kita disakiti, ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika orang semena-mena kepada kita, teruslah berbuat baik.
Jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Jangan balaskan sakit hatimu dengan membuat orang lain menjadi sakit hati. Tetapi teruslah berbuat baik. Lihatlah apa yang dikatakan di dalam renungan kita pada hari ini. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Teruslah berbuat baik dan janganlah takut. Jika engkau dikecam, jika engkau dijatuhkan, jika engkau didorong supaya engkau terjerembab, katakanlah di dalam hatimu, Tuhan adalah penolongku. Lalu katakan lagi, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau sekarang mereka bisa menjatuhkan kita, kalau sekarang mereka bisa mengalahkan kita, tapi lihatlah, nantikan apa yang dikerjakan Allah di dalam kehidupanmu. Teruslah berbuat baik, lakukanlah yang baik kepada semua orang. Jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Allah suka, Allah mencintai orang-orang yang terus hidup di dalam kebaikan, berbuat kasih kepada semua orang. Percayalah, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Tidak ada yang bisa membuat kita kalah ketika kita hidup di dalam Tuhan. Percayalah, ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka hidup kita selalu dipenuhi kasih yang berkelimpahan. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, segala kekurangan, segala pergumulan, segala kesakitan tidak akan membuat kita seperti orang yang kehilangan. Tetapi di dalam pergumulan, di dalam penderitaan, itu membuat kita semakin kuat. Itu membuat kita semakin kaya dengan kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita. Di dalam Tuhan kita akan beroleh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu yang terus menghibur hati kami. Kami tidak takut di dalam menjalani kehidupan kami. Sekalipun banyak tantangan, pergumulan, kesusahan, kesedihan yang terus terjadi dalam hidup kami. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam ketakutan Engkau berikan kekuatan dan keberanian. Di dalam kesedihan Engkau berikan penghiburan. Di dalam kelemahan iman Tuhan, setiap waktu Engkau terus mengangkat dan menopang. Karena itu biarlah di dalam berbagai-bagai kesulitan hidup kami, Engkaulah yang menjadi penolong kami. Kami tidak akan takut menghadapi apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Secara khusus kami yang bergumul, saudara-saudara kami yang bergumul atas segala sakit penyakit yang mereka pergumulkan, yang mereka rasakan, kiranya tidak ada ketakutan di dalam hidup kami. Tidak ada ketakutan di dalam hidup saudara-saudara kami. Engkaulah yang menolong, Engkaulah yang menyembuhkan. Biarlah harapan dan iman kami pautkan hanya di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami, segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Engkaulah yang memberkati. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.